Ya udah tidur sebelahan tuh jadi kita anggap kayak hal yang normal karena dari kecil udah kebiasaan. Gitu mungkin karena aku juga nggak ada tahu batasnya dari dulu kecil kali ya. Jadi ngerasa kayak didapatin gini normal, nggak ada yang ngajarin. Bincang-bincang kita kali ini kita pengalamannya dia main sama om kandungnya sendiri. Jadi kalau mau cerita runut dari awal, sebenarnya penyebabnya itu tuh bukan tiba-tiba aja sama om kandung gitu. Aku kecilnya itu nggak sama orang tua. Satu rumah tapi ribut setiap hari. Sampai anaknya itu nggak mau dengerin mereka ribut lagi. Dia lebih milih tinggal sama nenek aku. Itu umur berapa? Itu SMP kelas 1. Karena di rumah nenek aku juga ada om aku yang saat itu juga dia kan belum married. Jadi kamar kita sebelahan. Jadi rumah pun sering kosong. Yang ada cuman om aku gitu. Om kamu dari mama atau papa? Dari mama. Oke, berarti adiknya mama? Iya, adiknya mama. Adiknya mama? Adiknya mama. Om aku tuh kan udah 20 sekian gitu lah. Jadi mau dekati 30 juga tapi dia belum nikah. Nah om aku tuh sering ngingetin aku kayak jaga diri ya anak perempuan, biarpun gak ada yang ngawasin jangan macem-macem gini gitu lah. Berjalan bertahun-tahun seperti itu, menganggap hal itu sebagai hal yang normal aja. Karena ya udah yang aku punya kan cuma om aku saat itu. Kita sering kayak bareng gitu loh, aku pulang sekolah, dia belum berangkat kerja atau dia pas lagi libur kerja, aku juga di rumah. Ini kan aktivitas kita bareng gitu. Dia pergi, aku suka ikut karena nggak ada temen juga gitu. Tapi pas aku makin gede gitu kan, dan menganggap kayak kedekatan kita tuh normal sampai kita sering nonton film bareng di ruang tamu. Sampai sering kayak ya udah tidur sebelahan tuh jadi kita anggap kayak hal yang normal karena dari kecil udah kebiasaan gitu. Sampai pernah satu waktu itu aku tuh balik sekolah gitu ya, terus dia lagi di ruang tengah. Dia lagi nonton, tapi posisi rumah nggak dikunci. Jadi karena kan kamar kita sebelahan, aku nggak tahu kenapa dia nggak nonton di kamarnya. Kan bisa aja dia nonton di kamarnya, cuman memang nggak ada TV. Aku pura-pura pura-pura nggak tahu aja, walaupun di sekolah kan udah diajarin kan masalah reproduksi segala macam. Udah dengan kayak gitu, terus dianya selimutan kan di kasur depan itu, di sofa depan itu. Aku langsung lari ke kamar. Aku ngunci kamar. Udah nggak berani keluar. Gak berani keluar, tapi dia manggilin kakak makan. Pas sorean itu udah kan aku niatku mau mandi gitu, udah mulai lapar juga gitu kan, perut gitu. Ternyata habis makan aku ketiduran gitu. Jadi habis makan masih malas-malasan tiduran di mana? Di kamar ketiduran. Pas aku lagi bangun tidur itu aku kaget, tahu dia di sini lagi ngeliatin aku kayak gini gitu. Di situ aku kayak makin kaget. Tapi pas kayak gitu cuman dia bilang, kenapa tadi pulang kok langsung lari? Jadi aku pikir dia mau bahas yang lain kan, tapi malah ditanya. Ya udah mandi, itu piringnya taro gitu. Ya udah aku piring taro mandi, masih kepikiran kayak gitu sampai berhari-hari. Waktu berjalan tahun kita masih yang biasa-biasa aja, akhirnya normal lagi kayak biasanya gitu. Cuman nikah di umur berapa tuh? Dia 30-an? Dia 30 lebih. Berarti saat itu umur berapa kamu? Akunya tuh udah mulai kerja. Pas aku pergi itu kan, jadi keluarga aku tuh sewa villa di Puncak, acara tahunan keluarga besar. Yang siang itu yang bangun aku, adikku sama mamaku kan. Ada kita bertiga ini, sedangkan yang lainnya itu tuh udah pergi gitu. Pas lagi selesai nyiapin kayak gift buat hadiah lomba, kita tuh di ruang tamu tinggallah aku sama om aku ini. Terus kata dia tiba-tiba aja gitu cerita kayak, sekarang kamu udah gede ya, udah ikut gak sih kalau lagi mandi aku yang mandiin kadang-kadang, kalau kamu lagi buru-buru aku yang angkatin dari kasur, kata gitu kan. Dia duduk sebelah aku gitu kan, terus iseng ngerangkul lah, dia ngerangkul gini. Terus ya udah aku biasa aja karena kita sering rangkulan aja. Udah, gemes banget sih. Terus aku diciumnya itu bibir. Aku diciumnya bibir. Gitu. Shock tuh kayak, ya tahu sih ini om gue, tapi ini
kan ini cium bibir ya, ini normal nggak sih, buat dia tuh normal nggak sih, dan cuman diem lagi aja. Dan bodohnya itu nggak nanya, ini kenapa, atau ini ngedorong dia. Refleksnya gitu. Refleksnya tuh yang bengong gitu. Udah kayak gitu, dia ngomong gini, kak ikut om yuk sini ke kamar, lihat deh tadi aku nyiapin ini juga loh gitu, tapi jangan bilang-bilang yang lain. Kita naik dari ruang tamu naik ke kamarnya dia itu di atas. Terus pas di atas dia ngomong gini, sebenarnya aku mau ngasih ini katanya ke kamu, tapi kamu jangan bilang-bilang yang lain. Kasih apa? Ternyata dia bukain kotak kalung gitu. Lah, ini kenapa kok aku dikasih kalung? Iya, kado buat kamu aja. Kamu kan belum lama ulang tahun, kata dia gitu. Aku bilang, oh ya udah makasih om. Soalnya aku mau ambil kan. Sama dia dipakein lah. Terus ini aku pakein. Waktu itu rambutku kan panjang sepinggang. Pas dia habis pakein itu, aku lagi gini, ternyata dicium lah. Sini aku. Leher kamu. Agak tahu kenapa kayak jadi ngikutin aja gitu. Ngikutin arusnya dia aja, dia bawa ke sini iya, dia bawa ke situ iya gitu. Jadinya ya karena kan itu posisinya kasur yang di bawah gitu ya. Kayak kasur extra bed gitu. Ya udah kita lagi di bawah kayak gitu. Langsung di situ terjadilah huru-hara. Gitu. Terus aku masih nahan, aku nggak mau. Ini kenapa jadi kayak gini? Aku takut, aku bilang gitu. Pas dari situ, aku nggak bisa jawab apa-apa. Akhirnya aku juga berpikir kayak boleh juga sih karena kayaknya gede deh gitu. Ada nakalnya juga memang diri ini. Tapi satu sisi itu om gue loh. Tapi udah nikah juga, tapi gue juga deket sama dia. Campur aduk lah ya, intinya pikiran lo saat itu pas kejadian ya, antara ingin menikmati. Tapi kalau ketahuan juga ini abis banget kita pasti gitu kan. Akhirnya kejadian tuh. Akhirnya kejadian ya. Dan ya memang seperti yang dibayangkan memang besar gitu. Kalau untuk ukuran normal dibandingin pacarku itu, ya dia lebih besar sih. Lebih enak gak? Lebih enak mana, sama om lo atau sama pacar lo? Sama om. Bener. Kalau cowokku kan sebenarnya tuh umurnya sama-sama aku pas saat itu. Iya. Dan dia sebenarnya juga belum pernah sama yang lain. Dia pertama kali sama aku pertama kali sama dia. Tapi ternyata ketemu sama yang sudah berpengalaman, yang tadinya sudah kita lirik-lirik gitu kan dari kemarin. Enak banget main sama om lo itu. Ya, ternyata memang enak sih. Mungkin pengalamannya juga udah beda ya, kan. jam terbangnya udah beda. Ya itu, kita malah melakukannya pas lagi di acara keluarga besar. Pertama kali kejadian pas di acara keluarga gitu. Lo tahu rasanya enak gitu. Pasti nagih dong. Nagih nggak? Iya banget. Nagih. Ada kejadian-kejadian lain nggak? Jadi aku ada kerjaan ke Bandung 3 hari. Kan? Aku kan dikasih hotel sendiri kan. Kayak ini di sini. Terus aku chat sama aku, selesai acara aku pengen ke tempatnya dia karena aku belum pernah, terus terang aku belum pernah ke tempatnya dia. Benar dia jemput aku, katanya langsung ke tempat kamu aja. Jadi aku nggak ke tempatnya om aku. Jadi aku nggak ketemu sama istrinya, aku ketemu sama anaknya gitu. Udah pasti dia masuk ke kamar. Terus di situ ya awalnya biasa lagi kayak kemarin-kemarin yang kita nggak pernah ada apa-apa gitu, terjadi lagi dan terjadi lagi itu. Itu hari pertama di Bandung? Itu hari kedua aku di Bandung. Panjang waktu ini ya, maksudnya berapa kali? Maksudnya pertama yang di acara keluarga, kedua yang waktu kamu visit ke Bandung gitu. Itu sebenarnya 2 kali itu aja sih. Nah aku tuh masih mau ngerem diri aku gitu loh.